Halo guys, kembali lagi bersama gua di Highspot ya. Hari ini kita sudah kedatangan tamu nih, yaitu ada Bang siapa Bang? Sepa. Bang Sepa. Mungkin bisa dijelaskan nih Bang, Abang nih siapa sebetulnya? Iya, oke. Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Sepa selaku Ketua Umum Himasepa periode 2023. Dan hari ini saya diundang sebagai narasumber dari teman-teman untuk mengisi Highspot gitu. Ya, di sini kan kita berusaha mengenalkan Himasepa ya Bang ya kepada masyarakat umum ya kan. Apalagi mengenal di bulan-bulan sekarang kan sudah mau masuk ujian-ujian buat anak-anak kelas 12 yang mau lulus nih kan. Iya. Jadi mungkin mereka yang mau lulus terus berkeinginan untuk kuliah di Unmul bisa memilih masuk ke Unmul kan. Betul. Kemudian di kita sendiri kayaknya di Unmul ini ada beberapa organisasi kan, termasuk kita Himasepa ini. Iya. Mungkin bisa dikenalkan lah Himasepa tuh apa atau dari mana gitu-gitunya. Oke. Jadi sebenarnya Himasepa ini kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan. Dan Himasepa ini salah satu himpunan mahasiswa jurusan yang ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi di sini di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini dia ada 3 jurusan gitu. Yang pertama ada jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, jurusan Budidaya Perairan, juga jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Jadi salah satunya dia ini Sosial Ekonomi Perikanan. Dan di sini juga mungkin untuk teman-teman adik-adik yang baru lulus SMA, mungkin punya bidang keilmuannya di perikanan ataupun sosial dan ekonomi, jadi bisa nih gabung ke kampus Epik Unmul ini gitu. Berarti yang misalnya yang ada minatnya gitu ya, bisa datang ke kita ya kan. Betul. Ngomong-ngomong soal perikanan kan, berarti Himasepa ini kan termasuk sebuah organisasi gitu kan. Iya. Organisasi. Kalau berhubungan organisasi kan pasti ada beberapa struktur keorganisasiannya kan. Iya. Kayak ketua, sekretaris dengan lain-lainnya lah. Iya. Mungkin kayaknya sih antara organisasi SMA OSIS dengan organisasi kampus kayaknya ada sedikit berbeda ya Bang ya. Betul. Mungkin berbedanya di bagian-bagian apa itu Bang? Ada bidang-bidang apa kah? Oke, mungkin sedikit perbedaan dari organisasi di perkuliahan dan juga di SMA. Mungkin yang kita tahu kalau di SMA itu kita punya OSIS ya kan? Iya, betul. Biasanya yang pertama hal yang membedakan ini skup kerjanya, skup berkegiatannya itu beda banget. Yang pertama kalau di OSIS itu kan ya berkegiatan sekitar sekolah. Iya, membantu siswa, kegiatan sekolah lah. Iya. Sedangkan kalau kita di dunia perkuliahan, skup berkegiatan itu macam-macam. Yang pertama satu yang tidak bisa kita pungkiri itu berdasarkan keilmuan kita di perikanan ini. Yang kedua juga secara tantangan juga lebih berbeda nih. Tantangan yang dihadapi sama teman-teman di OSIS dan teman-teman di organisasi kampus itu beda banget. Dan dampaknya ke diri kita pasti bakal lebih terdampak lah, perbedaan antara OSIS dengan organisasi kuliah. Dan juga kalau soal struktural, kami di Himasepa ini terdiri atas ada 4 pengurus inti dan juga ada 7 bidang yang menaungi struktur kami, mulai dari bidang pengembangan dan pengabdian masyarakat, ada bidang kajian dan riset, ada bidang kaderisasi pengembangan sumber daya mahasiswa, bidang kewirausahaan, bidang informasi dan media, bahkan sampai bidang kesekretariatan gitu yang mengatur segala macam tentang keperluan organisasi. Begitu, Bung. Oh, berarti yang saya tangkap kan berarti kan kalau OSIS SMA gitu kan atau SMK lingkup kegiatannya sekitar sekolah ya. Iya. Kalau organisasi kampus nih lebih mengarah ke masyarakat ya. Betul itu. Mungkin tanggung jawabnya juga beda ya. Antara ini kan lebih berat gitu ya. Secara juga kan hari ini kan kita udah menjandang kata-kata mahasiswa. Itu masuk sebuah status tertinggi daripada siswa.
Kalau kemarin kita di SMA dan SMK kan sekedar siswa aja, sekarang kita sebagai mahasiswa di sini. Jadi memang ada beban tersendiri kita sebagai mahasiswa, yaitu apa? Pengabdian kepada masyarakat langsung, implementasi keilmuan-keilmuan kita. Jadi nggak sekedar kita punya ilmu aja, tapi dibuktikan juga ke masyarakat semuanya. Begitu. Iya. Berbicara tentang organisasi lagi nih Bang ya. Mungkin di SMA kan juga ada beberapa kayak mungkin mereka membantu istilahnya ya. Atau apa ya, kalau ini program kerja berarti ya. Mungkin Himasepa sendiri kan ada berapa, pasti punya program-program kerja kan? Benar itu, benar. Mungkin ini bulan apa ini? Bulan Maret. Maret. Di bulan-bulan Maret itu mungkin ada program-program kerja yang akan dijalankan nggak Bang? Oh, untuk program Maret dari teman-teman Himasepa, mungkin sekalian dari Maret ke April sih. Iya. Untuk teman-teman Himasepa itu dalam waktu dekat ini bakal ada mengadakan kegiatan. Yang pertama itu tiram ini tasyakurin Ramadan. Jadi tiram ini sekedar semacam kegiatan kayak bukber gitu, buka puasa bersama, yang dimana yang diundang ini ya keluarga besar sosial ekonomi perikanan, mulai dari bapak ibu dosen, tenaga pengajar, alumni, senior dan mahasiswa juga. Itu diajak untuk buka puasa bersama. Dan juga biasanya kami sisipkan kegiatan berbagi takjil di tiram ini. Selain tiram, kita juga punya kegiatan itu ada kajian rutin. Kajian rutin itu bidang kegiatan yang dinaungi sama teman-teman Kastrat. Jadi kajian rutin ini membahas segala hal gitu. Yang pertama terkait isu-isu sosial, isu-isu perikanan, bahkan isu-isu kampus pun bisa juga dibahas sama teman-teman di Kastrat ini. Mungkin sejauh ini untuk bulan Maret dan April itu aja program kerja yang bakal datang. Selebihnya nanti bakal banyak lagi yang boleh disusun sama teman-teman di Himasepa. Iya. Berhubung kita juga lagi di suasana bulan suci Ramadan ya. Iya. Benar. Berbagi. Kalau mungkin kegiatan tasyakurin Ramadan ini kan mengundang sampai alumni begitu kan? Iya. Biasanya yang datang banyak kan Bang? Kemarin terakhir kita mengadakan tiram, alhamdulillah banyak yang datang. Meskipun ya sekedar datang, duduk, silaturahmi sebentar, lalu pulang, kembalikan mungkin karena kesibukan di rumah. Karena juga kan banyak dari senior kami itu udah berkeluarga. Jadi ya udah bisa lagi meluangkan waktu banyak untuk teman-teman yang ada di kampus ini. Tapi meskipun seperti itu tetap ada kok senior yang masih meluangkan waktunya untuk datang ke kampus, bersapa dengan adik-adik mahasiswa. Sekedar silaturahmi aja, silaturahmi. Biasanya kalau tasyakur event Ramadan kan berarti berbagi takjil itu eventnya hanya sekali atau mungkin di satu bulan suci Ramadan ini ada beberapa kali, ya kan? Berarti ya. Mengingat juga soal berbagi takjil dan juga kegiatan tiram. Iya. Sebenarnya ini sekedar kegiatan pembungkus saja untuk di bulan Ramadan, untuk mengajak semua teman-teman Himasepa dan keluarga besar sosial perikanan. Karena apa? Kebanyakan dari kami ini anak-anak perantau juga Bang. Anak-anak perantau, jadi ya kita nggak juga ingin terlalu intens di kegiatan bulan Ramadan, karena pasti mereka itu bakal balik juga ke kampungnya sendiri, ketemu keluarga lagi segala macam. Jadi memang kami lebih dahulukan dulu untuk bertemu dengan teman-teman di himpunan. Setelah selesai teman-teman di himpunan, silahkan kita kembali ke rumah masing-masing lagi, jalin silaturahmi dengan keluarga, sanak saudara juga. Begitu, makanya kita nggak terlalu intens kegiatan kami di bulan Ramadan ini. Iya. Tadi terus ada kajian rutin ya? Ya. Kajian rutin nih lebih spesifiknya tuh gimana sih Bang? Kayak misalnya apa informasi yang didapatkan, apa pergi kemana atau hanya sekitar kampus mengkaji-kajinya gitu? Untuk kajian rutin sebenarnya bukan sebuah output yang harus kelihatan banget hasilnya yang kami harapkan. Sebenarnya hanya ini aja, dari kita mau coba bangun lah behaviornya anak-anak Hima nih, untuk mencoba lebih kritis terkait isu-isu yang ada di
masyarakat gitu ya kan, apalagi isu-isu sosial dan isu-isu perikanan. Sebenarnya sekedar di situ aja sebelum kami melakukan outputnya harus ke sana, harus ke sini, harus ke sini. Cuma hanya saja kami udah punya tempatnya sendiri nih, outputnya bakal bisa masuk ke sini, ke sini, ke sini. Salah satu output dari pembahasan kajian rutin itu bisa kita implementasikan di Bina Desa. Jadi Himasepa ini punya desa binaan itu di Kampung Nelayan Maju di Palaran. Terus juga bisa juga kita masukkan ke narasi fisheries, sekedar kayak informasi-informasi pamflet begitu di Instagramnya Himasepa. Ada juga mungkin bisa kita implementasi ke bidang-bidang lainnya, atau tidak mungkin kita bisa hasilkan konsolidasi secara besar melalui lembaga-lembaga yang ada di Epic ini. Jadi sebenarnya kajian rutin ini selain mau coba bangun behavior-behaviornya anak-anak Hima, juga ada harapan-harapan tersendiri nih untuk output-outputnya yang lainnya. Tidak lain tidak bukan ya untuk menunjang namanya dari kampus kita dan juga himpunan kita gitu. Oh iya ya. Tadi kan abang sempat bilang bahwa ada desa binaan kan. Berarti kita tuh apa, memberikan ilmu kepada desa tersebut atau bagaimana? Terkait desa binaan sebenarnya ya nggak jauh beda sih konsepnya, kita cuma memberi ilmu. Cuma ada satu langkah juga yang kita lakukan, kita datang ke sana cari tahu apa problemnya di sana. Apa problem? Jadi ilmu yang kita kasihkan, ilmu yang kita berikan ini sesuai gitu dengan apa yang diperlukan di sana. Takutnya kalau kita datang langsung sekedar memberi ilmu, nanti ilmunya ini nggak cocok. Di samping itu kita juga membantu apa yang menjadi kemauan masyarakat di sana. Hari ini masyarakat di Desa Kampung Nelayan Maju itu mereka membentuk kelompok sadar wisata. Dan alhamdulillah terkait kegiatan Himasepa Bina Desa yang kemarin itu menjadi salah satu persyaratan untuk kita Himasepa mencoba melengkapi salah satu persyaratan untuk pembentukan Pokdarwis ini. Hanya saja memang masih ada beberapa step lagi yang perlu dilakukan. Kita juga udah kerjasama kok sama Pak Lurah, sama LPM, sama Ketua Kalajunya, sama Ibu RT. Bahkan kita juga udah kerjasama sama penyuluh dari Dinas Perikanan Kota Samarinda untuk pembentukan kelompok sadar wisata ini di Desa Kalaju itu, gitu Bang. Berarti wah sudah jauh juga ya berarti Bang ya. Iya. Ngomong-ngomong soal desa binaan juga kan pasti kita kan dianggap sebagai cuma mahasiswa yang belajar ilmu kan Bang ya. Ada nggak sih penolakan-penolakan kayak kamu nih cuma mahasiswa tahu belajar teori aja begitu, atau apakah caranya berarti kita apa dengan kita mengajak kepala desa begitu kah? Alhamdulillah sejauh ini dari teman-teman Himasepa itu belum pernah mendapatkan penolakan dari desa yang ingin kami bina. Cuma ya tidak bisa kita pungkiri pasti ada aja beberapa masyarakat yang mungkin berpikir apa sih ini anak-anak mahasiswa kayak aneh-aneh banget, ngapain sih ganggu-ganggu kita, biarlah warga-warga di sini yang ngatur ini membakal gimana. Iya benar. Kalau saja lah pihak campuran dari luar gitu. Itu tidak bisa dipungkiri pasti ada aja. Cuma sejauh ini teman-teman dari Himasepa belum mendapatkan yang seperti itunya. Karena kan kita kesana kan bawa teori baru kan, ya, yang mungkin di telinga mereka juga kurang familiar gitu kan. Mereka belum dengar gitu. Mungkin ada penolakan kan. Ternyata belum ada ya Bang ya. Belum ada. Tadi kan juga kata Abang beberapa input dari kajian riset itu atau outputnya itu kan bisa dikeluarkan di apa Bang? Di narasi fisheries. Berarti itu tuh outputnya ke ada ini nggak Bang, atau platform lain nggak seperti Instagram, TikTok atau Facebook dan lain-lain? Kalau platform hari ini platformnya udah dimiliki sama teman-teman Himasepa itu udah lumayan banyak gitu. Kita ada punya Instagram. Kita punya juga YouTube. Ada juga kita punya website yang dikelola sama teman-teman di Hima. Dan juga kita punya ini TikTok. Alhamdulillah ada juga di TikTok. Jadi insya Allah untuk penyebaran media kami bakal kita manfaatkan sih empat-empatnya ini gitu. Berarti sudah ada platform lain ya Bang ya? Iya. Tantangan terbesarnya apa sih Bang dari berkegiatan organisasi ini atau selama ini berkegiatan? Sebenarnya
bicara soal tantangan terbesar untuk menjalankan sebuah organisasi, yaitu tidak lepas dan tidak jauh juga dari bicara soal keaktifan kader. Aku rasa di semua organisasi di Indonesia tetap ada nih ini tentang keaktifan kader. Cuma bicara soal keaktifan kader itu semua harus diseimbangkan juga dengan bagaimana treatment kita ini orang yang udah ada di organisasi. Nggak bisa kalau kita menuntut, kamu baru datang ke sini, kamu harus ikutin apa budaya kita gini. Kalau selalu diperhatikan seperti itu, aku rasa treatmentnya bakal kurang cocok. Yang dimana juga hari ini teman-teman yang menduduki mahasiswa baru lah, konotasi mahasiswa baru ya kan. Mereka itu kan sebuah hasil pandemi gitu. Anak-anaknya nggak merasakan selesai nih masa-masa SMA-nya. Bahkan saya pun juga pada masa SMA kemarin itu juga nggak selesai. Terdampak ya bang ya? Terdampak juga. Akhir-akhir masa sekolah saya itu udah kena ini libur 2 minggu yang sampai 2 tahun itu. Langsung berlanjut ya? Jadi itu memang berbeda lah. Saya harap juga secara orang-orang pelaku organisasi ini mentreatment anggota-anggota baru itu cukup dikondisikan lah. Jangan memakai cara lama. Coba dibikin cara baru ini sesuaikan dengan keadaan zaman ya kan. Jangan sistem keras terus apa sekali dipakai, ya orang pasti bakal mikir-mikir. Hari ini kan tujuan mahasiswa ke kampus buat dapatkan ilmu, amanah dari orang tua, mengembangkan diri. Masuk dia ke organisasi tapi mendapatkan hal-hal yang tidak dia sukai, tidak ada lagi kewajiban dia untuk menjalankan organisasi. Iya berarti apa ya, sudah kurang relevan ya. Yes gitu ya? Betul, sudah kurang relevan. Cara-cara yang keras-keras itu sudah kurang relevan. Cuman bisa dipungkiri satu sisi dan satu saat cara keras itu tetap diperlukan. Cuma harus punya takaran yang tepatnya. Tidak bisa sembarangan keras. Harus punya tempat. Ada takaran dan tempatnya ya. Ada takaran dan tempatnya. Mungkin begitu sih kalau dari saya pribadi tantangan terbesar menjalankan organisasi ini. Ya mungkin terakhir nih bang, mungkin bisa ada sepatah dua patah kata buat mengajak teman-teman untuk ikutlah ke sini lah. Oke. Karena saya lihat seru juga sebetulnya ini kan. Iya. Oke, mungkin sedikit untuk teman-teman bahasanya audiens yang menonton ini video, terlepas dari mahasiswa ataupun adik-adik yang mahasiswa. Kehidupan setelah sekolah itu sangat berbeda, kehidupan di kampus sangat berbeda, dan aku rasa kampus ini dan kuliah ini memang ruang untuk kita membuat kesalahan. Karena pada dasarnya kehidupan yang kita harus jalankan dengan benar-benar itu kehidupan nyata setelah kuliah. Jadi saat teman-teman udah masuk ke kampus, masuk ke perkuliahan, silakan berbuat salah gitu. Pasti ada orang yang bakal coba membenarkan nantinya. Dan juga membenarkannya itu nggak cara menjudge kamu, tapi ngebetulin gimana sih yang mana nih salah-salahnya. Itu sih pesan saya. Coba aja pokoknya, nggak urus gagal atau gimana, coba aja dulu pokoknya. Dan juga kalau teman-teman berminat bergabung ke organisasi, banyak gitu organisasi di mana-mana. Di semua kampus itu punya organisasi sendiri-sendiri, dan juga mereka punya kultur dan budaya sendiri-sendiri. Kalau kami di Masepa, alhamdulillah sejauh ini kultur kita akan mencoba untuk dibudayakan dan dibesarkan terus-menerus, tapi tidak memungkiri juga melihat siapa targetnya kita ini. Targetnya berbeda, caranya pun harus berbeda juga. Jangan targetnya si A pakai cara nangkap si B, sedangkan si A dengan si B ini secara personalitinya udah nggak sama. Mungkin gitu sih pesan saya. Ya mungkin itu aja yang bisa kita gali informasinya di sini ya bang ya. Untuk selebihnya kayaknya bisa follow sih di platform TikTok, Instagramnya Himasepa juga ya bang ya. Betul itu. Mungkin itu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bang. Waalaikumsalam. Siap.